Wah, itu bisa diartikan sebagai pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin berpendapat kok jadi pelanggaran hukum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau buka rubrik bacot. Sorry, mohon maaf bahasanya nggak enak, bacot. Tapi bacot itu adalah bacain cuitan orang top. Nah, memang ini orang top yang saya mau bacain tweetnya ya, yaitu dari Mahfud MD, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Termasuk rajin dia membuat tweet-tweet ini, karena memang sejak sebelum menjadi pejabat di Kementerian Polhukam, beliau memang seorang Twitter tulen ya, dengan follower 3,3 juta. Jadi untuk seorang intelektual luar biasa. Dan ini ada tweet dia yang series dan agak panjang. Nanti kita lihat arahnya kemana sebenarnya ya. Dia bicara mengenai demokrasi dan politik. Tweetnya begini: demokrasi meniscayakan kebebasan untuk mengkritik maksudnya ya, dan berserikat. Juga memberi kebebasan untuk berkoalisi atau beroposisi, bekerja di pemerintahan atau di luar pemerintahan. Tapi agar baik semua harus ikut nomokrasi, aturan hukum. Demokrasi tanpa hukum bisa anarkis. Hukum tanpa demokrasi bisa sewenang-wenang ya. Anarkistis kalau di media sering disebut. Jadi tak perlulah kita takut dikatakan berpolitik. Sebab berpolitik itu berarti bernegara atau ikut memikirkan atau mengurus kebijakan negara. Yang harus dipahami maksudnya, berpolitik itu tidak sama dengan berpartai politik. Berpartai politik itu hanya sebagian kecil dari aktivitas politik. Sama juga jika kita berbicara tentang kebijakan atau membuat petisi tentang kebijakan negara, itu adalah ekspresi politik. Tak perlu menolak dengan mengatakan ini bukan politik. Salah satu asal kata politik adalah policy, yang berarti kebijakan. Kalau berbicara tentang kebijakan berarti bicara berpolitik. Kemudian ketika ada sekelompok orang berkumpul dan membuat statement dituding sebagai gerakan politik, yang dituding bilang bukan politik. Sebenarnya yang menuding dan yang dituding sama-sama berekspresi politik karena berbicara tentang negara. Salah satu asal kata politik adalah polis Yunani yang berarti negara. Luar biasa itu ya, series tweet Prof Mahfudnya. Tapi kalau menurut saya ya, terlepas dari saya menghormati tweet tersebut dan saya juga menghormati Prof Mahfud tidak membedakan dengan istilah macam-macam antara politik, berpolitik, gerakan politik, ekspresi politik. Itu sesuatu hal yang berbeda-beda ya. Jadi kalau politik in general ya apapun bisa masuk ya, bisa dilekatkan dengan predikat gerakan politik ya, statement politik, kemudian ekspresi politik ya. Jadi politik itu sendiri adalah satu bidang kehidupan yang berbicara tentang hubungan antara negara dan masyarakat, hubungan antara unsur-unsur dalam pemerintahan ya. Intinya adalah kehidupan bernegara. Memang kata dasarnya dari polis ya, polis itu adalah kota. Bicara tentang tata kelola, tata pemerintahan. Tapi politik itu sendiri harus ada predikatnya. Nah, predikatnya itu yang menentukan. Contoh berpartai politik, berarti politik melalui partai ya. Ekspresi politik, orang mengungkapkan ekspresi yang terkait dengan ketatanegaraan. Nah, gerakan politik, gerakan tentang ketatanegaraan. Nah, kalau gerakan politik itu dikaitkan dengan gerakan ketatanegaraan, maka justified orang disebut dengan gerakan politik.
Tapi kalau politik diartikan yang lain, ya, jangan lupa politik itu ada yang mengartikannya adalah siapa mendapatkan apa dengan cara bagaimana. Atau orang mengatakan politik is all about powers. Politik adalah masalah kekuasaan. Maka kalau dihadapkan pada terminologi seperti itu, ya tentu kita harus membedakan antara gerakan politik sama gerakan yang non-politik. Kalau politik itu all about powers, kekuasaan, maka gerakan politik itu adalah gerakan yang mengambil alih kekuasaan. Gerakan yang ingin mengambil alih kekuasaan atau ingin men-take over kekuasaan. Nah, kalau itu jadinya, maka orang pasti akan menolak karena ujung-ujungnya dianggap makar nantinya. Apalagi kalau gerakan mengambil alih kekuasaan tersebut dilakukan dengan cara di luar konstitusi, dan tidak bisa juga mengambil alih kekuasaan karena apapun yang mengambil alih kekuasaan dinamakan kudeta, kan begitu. Jadi harus hati-hati juga penggunaan terminologi. Jadi menurut saya sudah tepat ketika Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan moral, bukan gerakan politik. Tetapi bukan berarti orang yang melakukan gerakan moral tidak bicara politik. Beda kan? Jadi mereka melakukan moral movement atau moral force sebagai kekuatan moral seperti halnya mahasiswa, karena gerakan moral itu orientasinya bukan orientasi kekuasaan, tapi orientasinya adalah value, nilai. Dulu mahasiswa sering disebut dengan moral force, kekuatan moral, karena mereka tidak menggunakan instrumen kekuasaan atau tidak merebut kekuasaan, baik melalui pemilu maupun pertarungan politik sehari-hari. Jadi kelompok semacam kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, itu kalau dikaitkan dengan aktivitas politik dalam pengertian Prof. Mahfud, ya memang melakukan aktivitas politik, tetapi dia bukanlah sebuah entitas gerakan politik. Karena kalau gerakan politik dikaitkan dengan pengambil alihan kekuasaan, tujuan menumbangkan pemerintah, maka gerakan politik seperti itu akan rawan sekali diproses secara hukum. Nah, ini kadang-kadang ada yang secara sengaja melakukan menggabungkan atau mencampur adukan istilah-istilah tersebut, ya. Tapi apakah gerakan moral itu tidak berbicara politik? Berbicara. Saya katakan gerakan moral itu dia bisa bicara tentang politik itu sendiri, yaitu tentang kenegaraan atau ketatanegaraan. Dia bicara tentang ekonomi, bagaimana kondisi perekonomian. Dia bicara tentang lingkungan, bicara tentang pendidikan, tentang hukum, HAM, dan semuanya. Tetapi tetap yang diperjuangkan adalah value, agar ada perbaikan nilai terhadap hal yang menjadi concern atau menjadi perhatian. Kan begitu. Jadi tidak semata-mata bahwa melakukan kritik itu untuk mendelegitimasi pemerintahan. Enggak begitu. Harusnya begitu memang dalam pengertian gerakan moral itu. Jadi mereka melakukan kritik, mereka melakukan katakanlah argumen, membuat argumen itu dalam rangka untuk menyumbangkan values, nilai. Nah, nilai itulah yang kemudian menjadi titik sentral dari moral movement. Kalau political movement, kekuasaan titik sentralnya. Pertanyaannya adalah, ada yang mengatakan misalnya, gerakan kami ini ingin mendudukkan seseorang. Bagaimana caranya? Mau mendudukkan seseorang. Karena kalau mau mendudukkan seseorang, tentu harus melalui instrumen-instrumen resmi. Yang tidak resmi tadi, makar kudeta yang tidak mungkin bisa dilakukan, kan? Instrumen resmi itu ya harus melalui partai politik. Kalau dia sudah bermimikri menjadi partai politik, namanya bukan lagi moral movement, ya sudah menjadi political movement. Dia ingin memenangkan pertarungan politik, pertarungan dalam pengambil alihan kekuasaan, tapi dengan cara yang konstitusional. Jadi kan kalau kita mau men-take over kekuasaan itu, ya dua saja caranya, cara konstitusional dengan cara yang inkonstitusional. Yang konstitusional itu adalah rebut melalui pemilu, itu konstitusional. Atau dalam proses penjatuhan presiden dan wakil presiden bisa juga melakukan jurus impeachment. Tapi jangan lupa, impeachment ada prosesnya, ada persyaratannya, ada prosesnya, dan itu
tidak bisa dilakukan sembarangan juga. Tapi di luar tindakan-tindakan konstitusional itu ada tindakan yang inkonstitusional ya, seperti makar dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa ada juga yang namanya tindakan atau gerakan yang ekstra konstitusional. Kalau rakyat mayoritas menghendaki misalnya penguasanya atau pemimpinnya mundur, ya kita tidak bisa mencegahnya. Karena itu adalah kehendak orang banyak, kehendak rakyat. Dan sudah terjadi dalam masa pemerintahan kita, sejarah kita tahun 98 ketika Pak Harto sah terpilih sebagai presiden untuk ke-7 kalinya pada tahun 98 Maret oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tiba-tiba didorong untuk mundur. Awalnya hanya mahasiswa yang bersuara plus elit-elit oposisi. Tapi suara gelombang ini masuk ke parlemen, masuk ke MPR, dan MPR pun mendesak untuk pengunduran diri yang bersangkutan. Itu namanya gerakan ekstra konstitusional. Nah, sahabat daerah sekalian, ya, sepanjang kami itu menjadi gerakan moral atau moral movement, maka dia tidak boleh eksklusif. Dia harus inklusif. Inklusif dengan siapa? Dengan siapa saja yang setuju dengan nilai-nilai yang diperjuangkan. Maka kemudian harus ada common platform. Harus ada yang namanya agenda bersama. Dan agenda bersama itu konkret ya. Misalnya saya ingin mengusulkan tentang penghapusan presidensial threshold. Threshold jadi 0. Tidak 1%, 5%, pokoknya 0. Karena saya menganggap inkonstitusional. Nah, kalau ini menjadi common platformnya kami, maka nilai ini bisa didorong ke institusi atau kelompok-kelompok lainnya agar sama-sama berjuang menghapuskannya. Maka kemudian kita bicara tentang aliansi strategik, aliansi strategis untuk isu tentang penghapusan presidensial threshold. Isu lain yang kadang-kadang ngeri-ngeri sedap, yang pasti memunculkan pro dan kontra, misalnya isu tentang perubahan atau amandemen selanjutnya yang mengakomodir GBHN. Atau isu yang bahkan ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 versi 18 Agustus 1945. Nah, itu semua adalah value, nilai, perjuangan, sesuatu yang ingin diperjuangkan. Nah, ketika ini diperjuangkan, maka dia harus mencari aliansi agar kemudian menjadi kebijakan negara. Kan keberhasilan perjuangan kalau nilai itu diadopsi oleh negara melalui mekanisme sebuah pengambilan keputusan. Kalau kita mau menghapuskan presidensial threshold, maka undang-undang pemilu yang baru untuk 2024 nanti hapus presidensial threshold. Nah, namanya perjuangannya berhasil. Tapi kalau orientasi moral movement, gerakan moral ini misalnya untuk mendorong seseorang atau bermimikri menjadi partai politik, ya, atau misalnya bagaimana merancang menjatuhkan pemerintah, wah itu bukan lagi gerakan moral namanya, itu namanya gerakan politik, ya. Yaitu bagaimana merebut kekuasaan baik cara konstitusional maupun dengan cara yang inkonstitusional. Sekali lagi, orang seperti saya, Sobat RH sekalian, tertarik ikut kami karena moral movement itu. Saya pribadi tidak tertarik dengan kekuasaan, at least for the time being ya. Kenapa? Karena pilihan menjaga jarak dengan kekuasaan itu adalah pilihan yang rasional saja. Jadi misalnya saya banyak underline terhadap pemerintahan Presiden Jokowi yang akhirnya pernah saya mengatakan kalau dalam proses penegakan hukum Presiden Jokowi ini unwilling atau unable sih, nggak mau atau nggak mampu sih. Misalnya kita letakkan dalam satu agenda tentang pemberantasan korupsi, kita bisa bertanya dan saya bisa bertanya, kok sudah 6 tahun kita susah sekali kelihatannya memberantas korupsi, bahkan KPK diperlemah. Nah, itu bentuk ekspresi politik saya, ya, statement politik saya. Tapi saya tidak melakukan gerakan politik untuk mengambil alih kekuasaan karena sebagai seorang akademisi, seorang pengamat, ya senjatanya ya hanya pikiran rasional dengan mulut, ya. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai beberapa concern, beberapa perhatian, kalau dilemparkan sendirian, ya sering tidak efektif. Nah, melalui kami mungkin jauh lebih efektif. Tapi sekali lagi, kami tidak seharusnya
mendorong orang-orang tertentu untuk 2024 atau berpikir tentang 2024 untuk menjadi tim sukses seseorang, demikian juga tidak berpikir bahwa dia akan bermimikir menjadi partai politik yang akan mengubah cita diri atau jati diri kami sebagai gerakan politik, bukan lagi gerakan moral. Jadi mudah-mudahan Sobat RH paham bedanya gerakan politik yang orientasinya pada kekuasaan dan gerakan moral yang orientasinya pada nilai, perbaikan nilai atau ide yang diterima secara baik. Nah, disinilah kemudian nanti kita akan lihat, akan kita saksikan apakah kami akan konsisten di jalurnya ataukah dia nanti seperti Nasdem yang awalnya tidak mengatakan menjadi partai politik, akhirnya menjadi partai politik juga. Jadi Nasdem bergerak dari moral movement karena dia waktu itu adalah ormas ya, kepada political movement sebagai partai politik. Kita tidak tahu. Saya tidak bisa menjamin tidak menjadi partai politik dan juga tidak menjamin menjadi partai politik atau tidak. Yang jelas saya sudah katakan, orang seperti saya, kalau kami menjelma sebagai partai politik, ya mending saya keluar saja, kan begitu. Di Kompas TV saya sudah mengatakan itu, karena memang komitmennya adalah pada value, pada nilai, pada moralitas. Dan bahkan konsekuensinya, misal ya, orang seperti saya ditawari jabatan di pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, karena sudah memutuskan untuk berada di luar sistem pemerintahan, ya sudah, konsisten saja untuk tidak menerima tawaran apapun, jabatan apapun, sampai berakhirnya masa pemerintahan Jokowi. Kenapa begitu? Ya itulah konsekuensi kalau kita ingin berada di luar pemerintahan, melakukan gerakan moral atau moral movement. Nah, mudah-mudahan dengan statement seperti ini orang tidak lagi mengatakan, wah ini barisan sakit hati, beauty contest dan lain sebagainya. Jadi ini pilihan rasional, pilihan sadar, dan mudah-mudahan itu dipegang unsur-unsur kami yang lainnya. Bahwa ketika kita mengatakan kita berada di luar pemerintahan, maka tawaran untuk menjabat apapun menjadi tidak lagi sesuatu yang dipertimbangkan. Sampai kita mendapatkan kekuasaan atau value yang jauh lebih kita inginkan. Karena begitu kita melihat persoalan, maka ada persoalan yang substantif lagi yang harus kita jawab. Semua hal yang dikritik oleh kami itu karena manajemen pemerintahannya, karena miskoordinasinya, atau karena leadership-nya. Akhirnya kita mengatakan dengan bahasa yang jauh lebih agak belit-belit sedikit, itulah susahnya negara kita kalau tidak terlalu demokratis gitu ya. Jadi ketika mengatakan sesuatu itu berpikir berulang kali, jangan sampai diartikan macam-macam. Apalagi ada seorang profesor pidana tiba-tiba bilang, wah itu bisa diartikan sebagai pelanggaran hukum dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin berpendapat kok jadi pelanggaran hukum ya? Pendapat itu boleh saja keras karena itu dijamin ya. Yang penting adalah tidak menghina seseorang. Kalau soal pendapatnya keras dan lain sebagainya, kalau tidak benar ya dibantah saja. Itulah yang namanya ciri akademik dan ciri negara demokratis. Bukan menggunakan hukum-hukum peninggalan Belanda untuk menjerat seseorang dianggap bersalah dan lain sebagainya ya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah, this is a problem yang terkait dengan presiden, pemimpin negara kita, atau soal-soal lainnya yang sebenarnya perbaikannya atau panasianya cukup dengan misalnya melakukan reshuffle kabinet misalnya, memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan. Tapi kalau masalahnya di pucuk pemerintahan, kita tidak tahu bagaimana panasianya. Panasianya ya tergantung masyarakat, tergantung rakyat, tergantung elit semuanya. Nah, tetapi kalaupun itu terjadi harus melalui jalan yang konstitusional. Apa itu jalan konstitusional? Ingat, saya mengatakan ada dua. Di dalam konstitusi kita, kalau kita mau bicara mengenai pergantian kekuasaan, tunggu 2024 atau the trial of impeachment, percobaan pemakzulan. Tapi kalau mau percobaan pemakzulan, lihat apa masalahnya.
apakah presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, slot ketiga, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Satu syarat ketika menjadi presiden dan wakil presiden adalah syarat mampu secara jasmani dan rohani. Ini syarat sebenarnya sangat fleksibel, sangat karet untuk ditafsirkan, tergantung konstelasi politik. Jelas, akhirnya memang kalau kita bicara tentang pemberhentian presiden di tengah jalan, sangat tergantung bagaimana konstelasi kekuasaan di DPR, karena DPR lah yang bisa memulai the trial of impeachment, the initial of impeachment, diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, dibalikan kepada DPR, lalu kemudian baru MPR. Pihak lain hanya bisa berwacana, hanya bisa mengusulkan. Yang penting adalah hanya wacana, hanya pengusulan, hanya analisis, tidak boleh makar dengan cara mengangkat senjata, men-take over pemerintahan sebagaimana yang dilakukan oleh PKI pada tahun 1965 atau MUSO, PKI MUSO pada tahun 48. Oke, sobat era sekalian, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita paham ya bedanya antara politik, gerakan politik, ekspresi politik, berpartai politik, dan lain sebagainya. Jadi politik hanya satu subjek dari subjek politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan HAM yang semua orang bisa berbicara tentang itu. Tetapi ketika ditambahkan predikat gerakan, ditambahkan predikat partai, ditambahkan predikat ekspresi, maka dia akan bisa menjadi lain. Ya, sobat era sekalian, itu saja sedikit penjelasan atau pendapat atau opini dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, diuber, dicecar pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.